Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang filter akuarium ikan mas koki saya yang 1 meter. Banyak tanggapan dari teman-teman penghobi ikan hias mas koki dan pertanyaan tentang bahwasanya untuk akuarium 1 meter dengan mungkin lebarnya 40 tinggi 50 atau lebar 50 tinggi 50 itu tidak maksimal menggunakan top filter talang. Harusnya mungkin menggunakan top filter kaca ataupun sun filter ya yang paling bagus. Jadi di sini saya coba jawab dan juga sedikit memberikan solusi jika teman-teman mungkin filter talangnya tidak efektif ataupun air akuarium ikan mas koki kalian yang ukuran 1 meter itu sering berkabut, kotor, kemudian kotoran tidak tersedot dan masalah air akuarium lainnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, tank 1 meter saya kondisi airnya jernih, bersih, tentu saja sehat untuk ikan mas koki yang saya pelihara. Karena di sini unsur dari filter akuarium itu sudah terpenuhi ya, 2 unsur, filter mekanis, ini khusus top filter mekanisnya, kemudian di bawahnya ini khusus biologis. Jadi saya menggunakan 2 filter itu saja, tidak pakai filter kimiawi ataupun lampu UV ya. Jadi di sini cuman 2 unsur tadi. Kemudian di sini filter yang saya gunakan top filter talang dan juga tanpa sekat ya teman-teman, saya bikin sendiri wet dry system yang mana di sini filter mekanisnya itu 1 tingkat ya, langsung turun nanti airnya ke sini langsung ke filter biologisnya. Jadi di sini mungkin saya berikan solusi ya teman-teman ya, bagaimana cara memaksimalkan sebuah filter atau top filter talang di akuarium ukuran 1 meter lebar 40 tinggi 40 atau akuarium di bawahnya ya. Biasanya kita pelihara ikan mas koki yang penghobi yang biasanya digunakan itu akuarium 70 x 40, 80 x 40, 90 x 40 atau yang lebarnya 50 ya. Jadi di sini teman-teman filter itu bisa jadi efektif, bisa jadi tidak efektif, tergantung bagaimana kita menyetingnya ya teman-teman. Settingan filter, penempatan pompa, kemudian peralatan akuarium yang kita gunakan itu berpengaruh terhadap kinerja dari filter dan pompa akuarium kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya settingan tank saya yang 1 meter ini. Kemarin aeratornya saya letakkan di tengah, sekarang saya letakkan di pinggir. Nah tentu saja ini ada sebab kenapa saya pindahkan, karena di sini aerator ini kalau saya letakkan di tengah dengan posisi akuarium ini lebarnya 40 cm, ini akan mengganggu dorongan air dari output filter yang mendorong kotoran ke pompa akuarium teman-teman. Jadi kalau saya letakkan di tengah, di sini ya, di tengah sini, di tengah sabuk nih, di depan talang ini, maka yang terjadi itu kotoran yang tadinya didorong oleh output filter itu akan kembali lagi berputar-berputar, dan akhirnya kotoran yang berputar tadi hancur dan mencemari air akuarium. Jadi kalau settingan untuk tank 70 dari 60 lah ya, 60 x 40, 60, 70, 80, 90 sampai 1 meter, aeratornya taruh di ujung sini saja teman-teman, atau teman-teman bisa gunakan 2 ya. Aeratornya di sini, di bagian dekat output filternya bisa memakai filter cutness itu teman-teman ya, yang warna hijau itu boleh tuh. Nah itu sebenarnya saya pengen juga pakai di tank ini. Nantilah kalau misalnya ada rezeki nanti saya pasang filter cutness itu. Nah atau teman-teman bisa juga pakai biofoam ya. Biofoam itu bagus teman-teman untuk menarik partikel-partikel kecil yang berterbangan di akuarium kita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi settingan itu berpengaruh ya. Kalau misalnya aerator di tank 150 cm itu saya letakkan di tengah karena lebar akuarium saya itu
60 cm dan posisi aeratornya menggantung. Kalau misalnya di tank 1 meter, kalau menurut saya itu bisa menghalangi dorongan air dari output filter ya. Kalaupun tidak menghalangi ya, cukup mengganggu pergerakan ikan mas koki, karena ukuran 1 meter itu tergolong cukup kecil untuk pelihara ikan mas koki yang bisa jumbo teman-teman. Nah kemudian yang kedua yang mempengaruhi air akuarium kita itu cepat kotor, berkabut ataupun kotoran tidak tersedot, yaitu pompa yang kita gunakan. Nah peletakkan pompa setiap akuarium itu harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya pompa yang bagus itu diletakkan di tengah seperti ini ya, diletakkan setengah seperti ini supaya teman-teman kotoran yang didorong oleh output filter ini langsung tersedot oleh filter ya, tersedot oleh filter pompa akuarium. Kalau misalnya kita taruh di ujung sana ya, di pinggir akuarium itu tersedot tapi lama prosesnya teman-teman. Kalau seperti ini cepat, teman-teman bisa lihat sendiri di dasar akuarium saya ini ya, hampir tidak ada kotoran yang mengendap. Nah kemudian ukuran pompa yang kita gunakan. Jadi untuk 1 meter itu biasanya 1 meter lebar 40 atau lebar 50 tinggi 50, atau 1 meter lebar 40 tinggi 40 itu rentan pompa yang digunakan biasanya dari 2000 liter per jam, 2500 liter per jam sampai 2800 liter per jam dengan menggunakan top filter talang. Kalau misalnya pakai yang 3000 biasanya untuk yang pakai mushroom atau yang pakai top filter kaca boleh teman-teman. Kalau untuk top filter talang seperti ini ya pakai 2000 saja sudah bagus. Nah ini sudah bagus, sudah baik untuk menyedot air, menyedot kotoran dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian ikan yang kita pelihara teman-teman, ikan yang kita pelihara untuk tank 1 meter itu jangan banyak-banyak. Jadi di sini saya cerita sedikit ya teman-teman. Ini ikan mas koki saya ini sebelumnya itu ada 8 ekor di tank ini. Ya, jadi masalah yang terjadi adalah ketika sudah jalan 4 hari setelah ganti air itu air akuariumnya cepat menguning. Karena ya dari segi populasinya terlalu banyak. Jadi ikan yang ada di sini sebagian saya kasih teman yang baru suka pelihara ikan mas koki, dan ada juga yang mati karena sakit teman-teman. Nah jadi di sini tinggal bersisa 3 ekor dan saya tidak akan tambah lagi nih. Ini sudah pas menurut saya. Mungkin yang saya tambah adalah tank mate-nya saja, ikan manfish nanti ya, sekitar 2 atau 3 ekor saja. Jadi pelihara ikan mas koki tidak boleh banyak-banyak ya teman-teman. Per satu ikan itu butuh 30 liter air atau satu ikan 50 liter air ya. Itu supaya kotoran tidak banyak di akuarium kita dan kinerja dari filter kita itu tidak berat ya. Nah kemudian yang terakhir yang paling penting itu filter. Nah filter ini banyak yang beranggapan bahwasanya filter talang ini tidak akan maksimal digunakan di tank 1 meter lebar 40 atau lebar 50. Harusnya menggunakan top filter kaca ataupun sam filter langsung ya biar maksimal. Jadi saya jawab di sini tergantung settingan kita ya. Kalau kita settingannya cuma 1 tingkat dan filter mekanisnya cuma 1 lapis menggunakan kapas putih saja, kemungkinan tidak akan maksimal teman-teman. Karena apa? Karena daya tahan kapas itu ada masanya juga ya. Kalau misalnya dia cuma kerja sendiri, kapas putih itu 3 hari paling lama. Apalagi kita pelihara lebih dari 3 ekor ikan mas koki, 3 hari itu paling lama menurut saya ya. Karena saya sudah berpengalaman seperti itu. Dengan hanya menggunakan kapas putih itu paling lama 3 hari. Setelahnya akan mampet, kotorannya akan menyebar di filter mekanisnya, dan akhirnya air akuarium kita akan menguning. Jadi bagaimana filter mekanis itu supaya efektif? Yang pertama adalah kita harus menggunakan
top filter khusus mekanis ya. Ini seperti ini ya. Ini kita hidupkan lampunya. Nah, ini teman-teman ya, filter khusus mekanis. Nah, di sini ini media filternya agak keluar, nggak masalah karena walaupun keluar seperti ini, dia airnya tidak nyiprat ke dinding ataupun masuk lagi ke akuarium. Jadi di sini teman-teman saya jelaskan sedikit filter mekanis ini ya. Ini 2 lapis jaring nelayan, kemudian biofoam, kapas grain wool yang warna hijau, baru kapas putih teman-teman. Ya, busa grain wool, kapas putihnya. Jadi filter mekanisnya berlapis. Nah, filter yang berlapis seperti ini, kinerja filter mekanisnya lebih baik teman-teman, lebih baik menyaring kotoran. Tentu saja air akuarium kita akan jernih ya. Nah, kenapa ini agak keluar? Karena ini filter yang paling jarang jaring nelayan ini, jadi dia nggak masalah air tidak nyiprat keluar. Nah, jadi susunan seperti ini nih membuat air akuarium kita jernih teman-teman. Karena di sini ya, ini filter yang paling jarang, busa jaring nelayan 2 lapis, busa biofoam itu kan filter yang menyaring kotoran kasar saja. Kotoran halus itu tersaring tapi jumlahnya sedikit teman-teman. Akan tetapi dengan adanya jaring nelayan 2 lapis kemudian biofoam, itu sedikit banyak kotoran yang halus juga tersaring di filter ini. Kemudian tersaring lagi di busa grain wool. Grain wool itu sama ya kerjanya dengan kapas putih, cuma dia lebih baik dari kapas putih, bisa dibersihkan, bahkan kita gunakan bertahun-tahun pun masih bagus teman-teman. Nah, kemudian kapas putih ya, kapas putih di bawahnya, di bawah grain wool di sini ya. Nah, itu pasti ya kinerja dari kapas putihnya itu lebih baik karena kotoran itu sedikit banyak udah tersaring di 3 filter tadi ya, jaring nelayan 2 lapis, kemudian biofoam dan kapas hijau. Kapas putihnya nanti itu kotor tapi tidak terlalu kotor, berbeda jauh dengan hanya menggunakan kapas putih saja teman-teman. Dan usahakan untuk peletakan filter mekanis ini, dia harus ada tatakan di sini ya, supaya nggak kerendam air. Kalau misalnya kerendam air ya sama saja ya. Jadi nanti kotorannya akan menyebar di busa dakronnya dan akhirnya mampet nanti filternya. Kalau seperti ini tidak akan mampet nih teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini 2 lapis jaring nelayan. Dan ini teman-teman ya, saya lupa ini ada jaring nyamuk ya, untuk di ventilasi itu saya gunakan juga sekitar ya 5 lembar. Saya lipat-lipat, itu juga bisa jadi filter mekanis teman-teman, bisa dibersihkan berulang kali. Nah, filter mekanisnya seperti ini supaya maksimal teman-teman. Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan kapas putih dan filternya cuma 1 tingkat, itu pasti tidak akan maksimal. Kalaupun maksimal itu beberapa hari saja, dan selanjutnya airnya akan menguning ya. Bahkan di lubang output filternya nanti itu akan timbul busa-busa teman-teman, karena penyaringan airnya kurang maksimal seperti itu. Kemudian di top filter khusus biologisnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sederhana sekali, ini bioring sedikit, sisanya itu batu apung semua. Nah, batu apung semua itu teman-teman ya. Dari sini batu apung, sedikit ada biobal lah di sini ya, sisanya batu apung semua dan sedikit bioring. Dan ini sekat, ada biofoam sekat, itu sebagai pembatas saja teman-teman. Nah, kalau filter biologisnya ini bebas ya teman-teman, boleh menggunakan yang premium ataupun menggunakan yang harganya terjangkau ya, seperti yang saya gunakan saat ini. Itu batu apung per kilonya cuma 8.000 sampai 15.000 lah. Jadi filter ini teman-teman, filter biologis ini terserah teman-teman mau beli
filter talangnya yang pakai sekat atau wet dry system seperti ini. Kelebihan kalau seperti ini kita bisa menggunakan pompa besar teman-teman, tidak akan luber, dan lubang outputnya 2 di sini ya. Kalau misalnya yang pakai sekat itu bisa luber kalau misalnya kita menggunakan pompa besar karena dia ada sekat-sekatnya. Ya, yang paling penting adalah ini ya, filter mekanisnya harus punya tempat tersendiri atau filter talangnya harus 2 tingkat seperti ini ya. Itu pasti akan maksimal. Ya, kalau misalnya ada tanggapan bahwasannya filter talang itu tidak maksimal di tank 1 meter, teman-teman bisa lihat sendiri tank saya ini 1 meter, lebar 40, tinggi 40, airnya jernih sekali, bersih, tentu saja sehat untuk ikan mas koki yang saya pelihara. Jadi untuk settingan filter di setiap akuarium itu mau bersih mau tidak airnya itu tergantung bagaimana kita men-setting filternya. Kalau misalnya filternya itu terlalu kecil ya, misalnya tank kita 1 meter, kita menggunakan filter talangnya cuma 50 cm atau lebih kecil dari akuariumnya atau panjang akuariumnya, itu pasti tidak akan maksimal. Usahakan yang pertama ukuran filternya harus sama panjang dengan ukuran akuarium. Paling tidak ya kurang sedikit lah ya masuk di sabuk akuarium seperti ini. Nah, jadi ini panjangnya sekitar 97 cm kalau nggak salah. Kemudian filter mekanisnya harus punya tempat tersendiri atau filter talang 2 tingkat seperti ini ya. Dan penggunaan pompa harus sesuai dengan kebutuhan akuarium. Jadi kalau untuk tank 1 meter lebar 40, lebar 50 atau lebar 60 itu rata-rata menggunakan pompa 2000 liter per jam, 2500 liter per jam, 2800 liter per jam, tergantung lebarnya ya. Kalau misalnya yang setahu saya tank 1 meter lebar 40, tinggi 40 itu 2000 liter per jam sudah cukup. Tank ukuran 1 meter lebar 50, tinggi 50 itu biasanya menggunakan 2500 liter per jam. Tank ukuran 1 meter lebar 60, tinggi 60 biasanya menggunakan 2800 liter per jam ya. Nah, ini tidak kalah penting untuk teman-teman sekalian ya. Untuk tank 1 meter lebar 40, tinggi 40 itu untuk ketebalan kacanya cukup dengan 5 mili itu masih kuat. Tapi kalau misalnya kita bikin lebarnya itu 50, tinggi 50, itu menurut saya wajibnya menggunakan kaca 8 mili teman-teman. Jangan menggunakan kaca 5 mili ya. Karena secara volume air ya, di lebar 40 ini volume airnya kalau nggak salah 160 liter. Kalau lebarnya 50, tinggi 50 itu sudah 250 literan ya. Jadi sudah bertambah sekitar 100 literan teman-teman ya, hampir 100 liter. Jadi buat akuariumnya pakai kaca 8 mili kalau misalnya lebarnya 50, tinggi 50 ya. Kita jangan ngambil resiko ya, kita beli akuariumnya murah, untuk jangka panjangnya nanti takutnya pecah. Jadi lebih baik safety saja, walaupun kita keluar uang sedikit banyak beli akuarium dengan ketebalan kaca 8 mili ya, tapi kita tidak was-was ya. Ini saja yang ukuran 1 meter lebar 40, tinggi 40 ini rasanya saya agak was-was juga teman-teman, takutnya pecah ya. Apalagi ini sudah volume airnya di atas 150 liter teman-teman. Jadi yang memberi tanggapan bahwasanya filter talang itu tidak maksimal di tank 1 meter, itulah penjelasan saya bahwasanya tergantung bagaimana kita men-setting filter akuarium kita. Dan tidak kalah penting perawatan terhadap air akuarium, media filter mekanis, pompa, ikan yang kita pelihara. Jadi filter mekanis dibersihkan 1 minggu sekali atau lebih baik itu 3 hari sekali. Air akuarium diganti 1 minggu sekali 30-50%. Jadi perawatan juga penting untuk menjaga air akuarium kita tetap jernih.
Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang penjelasan bahwasanya apakah filter talang di tank 1 meter itu efektif atau tidak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.